Anda masih di Sindo Malam bersama saya Ayah Nufus. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah membuka lowongan kerja untuk petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU atau yang lebih dikenal sebagai Pasukan Orange. Lowongan untuk menjadi Pasukan Orange Jakarta ini disambut baik masyarakat, pemirsa. Tingginya animo masyarakat yang melamar kerja sebagai pasukan Orange disebabkan sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Para pelamar merupakan warga dari berbagai latar belakang seperti kaum muda, ibu rumah tangga, lansia, hingga yang memiliki ijazah sarjana. Puluhan pelamar menyerahkan lamaran kerja sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU. Seperti salah satunya, wanita lulusan Strata 1 Manajemen Ekonomi ini memilih ikut melamar kerja sebagai petugas kebersihan lantaran sulit mendapatkan pekerjaan. Satu apa tuh, Kak? Manajemen. Kenapa memilih lamar PPSU, Kak? Nggak di tempat lain gitu? Pertama sebenarnya saya udah melamar ke mana aja, swasta maupun di negeri juga saya sudah berusaha. Tapi selagi ada peluang dan kesempatan saya tetap untuk bisa apply kerjaan di mana aja. Semia. Ibu, untuk kesehatan Ibu gimana Ibu ini? Alhamdulillah. Kalau untuk jika diterima ini Ibu, untuk kewajiban nanti itu Ibu kuat, Bu? Ya, mudah-mudahan kuat. Bismillah. Sebelumnya, pemirsa, antrian panjang pendaftar petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU memadati halaman Balai Kota Jakarta. Hal ini disebabkan ketidaktahuan para pendaftar bahwa pendaftaran juga dibuka secara daring. Balai Kota Jakarta dipenuhi oleh warga yang bersemangat mendaftar sebagai calon petugas PPSU. Mereka datang dari berbagai wilayah membawa berkas persyaratan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka 1.652 lowongan PPSU untuk tingkat kelurahan. Selain itu, gaji PPSU Jakarta tahun 2025 menyesuaikan upah minimum Provinsi Jakarta, yakni sekitar 5,3 juta rupiah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa proses rekrutmen ini dilakukan secara transparan dan terbuka guna menghindari praktik pungutan liar dan nepotisme. Selain itu, Pramono juga menyatakan bahwa penetapan petugas PPSU harus dilaporkan dalam rapat yang dihadiri oleh gubernur dan wakil gubernur untuk memastikan keterbukaan. Persiapannya ini cukup ribet nggak, Mas? Gimana persiapan? Ya, karena persiapan sih wajar sih, kayak lamar kerjaan lain sih, sama aja. Nggak ada yang menyulitkan ya? Enggak. Isu tentang orang dalam ini betul-betul bisa dihilangkan dalam rekrutmen untuk PPSU maupun untuk PJLP. Sehingga dengan demikian, sekali lagi kami informasikan bahwa rekrutmennya, pendaftarannya bisa di kelurahan. Dengan proses rekrutmen yang transparan dan terbuka, diharapkan PPSU yang terpilih dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan Jakarta. Dari Jakarta, Wenda Nura, Leman iNews melaporkan. Pemerintah terus mendorong para eksportir nasional, pemirsa, untuk memperluas pangsa pasar ke negara-negara selain Amerika Serikat. Pemerintah menyebut sebesar 83% pasar ekspor masih terbuka lebar. Pemerintah terus mendorong pasar ekspor ke negara non-tradisional sebagai solusi untuk pengembangan ekonomi dalam negeri ke depan. Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Fajarini Puntu Dewi menjelaskan bahwa proses negosiasi tarif dengan pemerintah Amerika Serikat yang terus berjalan tidak boleh menghalangi pengembangan ekspor nasional. Sehingga adapun yang menjadi hasil perundingan dengan pemerintah Amerika Serikat, kedepannya Fajarini berharap eksportir nasional, baik perusahaan besar maupun skala kecil, dapat terus mendorong ekspor ke negeri lainnya. Dengan 83% pasar ekspor lainnya yang masih terbuka, Kemendak yakin potensi ekspor ke depannya akan terus berkembang. Kami tentu di Kementerian Perdagangan menyarankan juga kepada para eksportir bahwa ini tadi ya, dunia tidak hanya Amerika ya,
pasar itu masih ada 83% yang belum digarap gitu kan. Mari kita bersama-sama menggarap pasar yang lain. Gitu. Nah, jadi tentunya masih banyak pasar negara lain yang cukup terbuka dan tugas kami di Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional ini tentu mempromosikan produk-produk Indonesia ke pasar yang lainnya supaya produk kita bisa lebih banyak. Saat ini proses negosiasi dagang dengan pemerintah Amerika Serikat terus berlanjut. Pemerintah Indonesia pun mengharapkan tarif impor produk dari Indonesia ke Amerika akan semakin kompetitif pasca proses negosiasi dalam 60 hari ke depan. Pemirsa, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan bahwa Amerika Serikat mengapresiasi pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia. Kedua negara sepakat untuk melanjutkan negosiasi tarif impor Trump ke tingkat teknis dan akan melakukan komunikasi internal dengan pihak terkait. Menyetujui proses yang lebih intensif di tingkat teknis, bahkan secara teknis sudah dipersiapkan 5 sektor khusus untuk sejenis working group agar ada percepatan dalam pembahasan. Indonesia telah menandatangani non-disclosure agreement dengan USTR, artinya kita sudah masuk dalam fase negosiasi dan Indonesia adalah salah satu dari 20 negara yang sudah memulai proses negosiasi awal. Nah, sebagai tindak lanjut, pemerintah Indonesia akan melakukan pendekatan dan konsultasi internal dengan para pemangku kepentingan di dalam negeri dan juga akan berkomunikasi dengan pihak Amerika untuk melanjutkan proses negosiasi di tingkat teknis. Ya, sementara itu pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan jika respon Amerika terhadap Indonesia dalam melakukan negosiasi merupakan sebuah pengakuan posisi Indonesia yang melakukan perundingan lebih awal menjadi keuntungan tersendiri. Sebuah pengakuan dari Amerika Serikat terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Indonesia dan dengan bekal komunikasi awal yang tadi kan Indonesia among the first timer, the first mover, itu dianggap akan memberikan advantage atau keuntungan dalam posisi Indonesia di dalam proses perundingan ini. Ya pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Bumi, MNC Peduli bersama Park Hyatt Jakarta menggelar berbagai aksi sosial di Kampung Pemulung di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dalam kegiatan ini warga diberikan edukasi menjaga bumi agar tetap hijau dan juga diberikan bantuan makanan bergizi gratis. Ratusan anak-anak di Kampung Pemulung, Lebak Bulus, Jakarta Selatan sangat senang dengan kehadiran tim MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta. Mereka sangat antusias diberikan edukasi tentang peringatan Hari Bumi yang bertujuan untuk melindungi bumi agar tetap terjaga dengan baik. Anak-anak ini juga sangat gembira saat diajak bernyanyi, bermain bersama dan diberikan hadiah oleh tim MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta. Terima kasih Kakak MNC Peduli udah ngajarin kami tentang menyelamatkan bumi. Caranya gimana? Caranya berhemat listrik. Apalagi? Terus matikan lampu kalau tidak digunakan. Ada lagi? Berhemat air. Dalam kegiatan ini, MNC Peduli dan Park Hyatt Jakarta juga memberikan makanan bergizi gratis untuk masyarakat. Melalui program Food Rescue ini, diharapkan dapat memenuhi nutrisi harian warga. Seperti perkumpulan hotel yang dimana kita mempunyai program yang gimana daripada food waste, makanan itu biar tidak terbuang sia-sia, kita kumpulkan semua dan kita bisa kedonasikan ke sini untuk manfaatnya lebih ke lebih manfaat ke warga sekitar tentunya. Jadi biar makanan itu biar lebih bermanfaat buat warga-warga di sini tentunya gitu. Alhamdulillah dengan adanya pemberian makanan dari MCTV kita bisa terbantu, bisa ya makan gratis lah. Alhamdulillah lumayan ada daging, ada mie,
nasi goreng gitu, ada roti juga. Food Rescue menjadi bentuk dukungan MNC Group melalui MNC Peduli dan Pak Hayat Jakarta terhadap kelestarian bumi, yakni dengan meminimalisir pembuangan sisa makanan layak makan. Dari Jakarta, Sahriza Zangkia, Adi Supriyatna, iNews melaporkan.